Kurniawan, spesialis mata. Identitas pasien: nama Nyonya M, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan IRT, agama Islam, suku Makassar, alamat Jeneponto. Untuk anamnesis, keluhan utama penglihatan kabur pada kedua mata. Riwayat penyakit sekarang, seorang wanita berusia 43 tahun datang ke BKMM dengan keluhan kedua mata seperti melihat asap yang dialami sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu. Awalnya, pasien tiba-tiba merasakan penglihatan kabur pada kedua mata saat bangun tidur, terutama mata sebelah kanan. Kemudian, lama-kelamaan melihat bayangan berwarna hitam pada bagian bawah dari penglihatannya. Riwayat mata merah tidak ada, sakit kepala ada, air mata berlebihan tidak ada, kotoran mata berlebihan, gatal, nyeri tidak ada, silau, rasa mengganjal, rasa berpasir juga tidak ada, serta riwayat trauma tidak ada, riwayat pemakaian kacamata tidak ada, riwayat kencing manis ada dirasakan sejak 10 tahun yang lalu dan berobat tidak teratur saat ini menggunakan terapi insulin. Untuk foto klinis pada pasien. Kemudian riwayat penyakit, pasien memiliki riwayat diabetes mellitus dan riwayat kolesterol, riwayat hipertensi disangkal, riwayat keluarga, riwayat penyakit yang sama dalam keluarga tidak ada, riwayat trauma tidak terdapat riwayat trauma, riwayat pengobatan, pasien menggunakan injeksi insulin lantus. Untuk pemeriksaan fisik, badan umum, sakit sedang, cukup kesadaran atau GCS-nya itu kompos mentis, dan tanda vital tekanan darah 140/80 mg mmHg, nadi 84 kali per menit, pernafasan 11 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan oftalmologinya itu pada pemeriksaan visus okulidextra sebelum dikoreksi itu 20/70, kemudian dikoreksi dengan ini itu plus 1,0 aksis 110 derajat, kemudian setelah dikoreksi 20/50. Untuk okuli sinistra itu sebelum dikoreksi 20/70 dan dikoreksi dengan silinder minus 0,75 aksis 120 derajat, kemudian setelah dikoreksi 20/60. Gerak bola mata normal ke segala arah, okuli dekstra maupun okuli sinistra. Untuk nyeri saat pergerakan bola mata itu okuli dekstra maupun sinistra tidak negatif. Pada pemeriksaan palpebra superior, edema, hiperemis, massa cicatrix, entropion, ektropion, ptosis, iodosis, loboptalmus, okulidextra maupun okulisinistra tidak ada. Pada palpebra inferior, edema, hiperemis, massa cicatrix, entropion, ektropion, okulidextra maupun okulisinistra tidak didapatkan kelainan. Selanjutnya, pada pemeriksaan lebar visura palpebra kurang lebih 10 mm, baik okuli sinistra maupun okuli dekstra. Pada pemeriksaan konjungtiva palpebra superior, hiperemis, folikel, cicatrix tidak ada. Inferior, hiperemi, folikel, cicatrix tidak ada. Pada pemeriksaan konjungtiva bulbi, injeksi konjungtiva, injeksi siliar, jaringan fibrovaskular, okuli dekstra maupun okuli sinistra tidak ada. Pada pemeriksaan kornea, permukaan okuli dekstra dan sinistra cembung, kesannya itu rata, kejernihan, jernih, infiltrat tidak ada. Kemudian kedalaman kesan normal, hifema tidak didapatkan, hipopion juga tidak tampak. Kemudian pada iris bentuk normal, warna coklat, sinekia, edema tidak ada, kripto positif. Pada pemeriksaan pupil bentuk bulat regular, diameter kurang lebih 3 mm, refleks langsung dan tak langsung
lensa kejernihannya itu jernih. Pemeriksaan ion itu palpasi kesan normal, tonometri 9 mmHg pada okulis dextra dan okulis sinistra 11 mmHg. Kemudian pada pemeriksaan funduskopi, refleks fundus pada okulis dextra positif, terang, gambaran fundus, papil, narkus 2, batas tegas, CDR 0,3, 2/3, makula refleks fovea positif, retina perifer, tampak mikroaneurisma, blood hemoragik, hair eksudat ada, dan tampak cotton wool spot. Selanjutnya pada pemeriksaan funduskopi okulis sinistra, refleks fundus positif, terang, gambar fundus papil narkus 2, batas tegas, CDR 0,3, 2/3, kemudian makula refleks fovea positif, retina perifer, tampak mikroaneurisma, blood dot hemoragik, hair eksudat positif, dan tampak cotton wool spot positif. Kemudian untuk resum pada laporan kasus ini, seorang wanita berusia 43 tahun datang ke BKMM dengan keluhan kedua mata seperti melihat asap yang dialami sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu. Awalnya pasien tiba-tiba merasakan penglihatan kabur pada kedua mata saat bangun tidur, terutama mata sebelah kanan. Kemudian lama-kelamaan melihat bayangan berwarna hitam pada bagian bawah dari penglihatannya. Riwayat mata merah tidak ada, sakit kepala ada, air mata berlebihan, kotoran mata berlebih, gatal, nyeri maupun silau, dan rasa mengganjal, rasa batu pasir. Riwayat trauma tidak ada, riwayat pemakaian kacamata juga tidak ada. Riwayat kencing manis ada, dirasakan sejak 10 tahun yang lalu, dan berobat tidak teratur. Saat ini menggunakan terapi insulin. Riwayat penyakit tekanan darah tidak tinggi disangkal. Riwayat penyakit kolesterol ada, riwayat penyakit yang sama dan keluarga juga tidak ada. Pemeriksaan oftalmologi pada pemeriksaan visus okulis dextra 20/70, untuk okulis sinistra visusnya 20/70. Konjungtiva hiperemia tidak ada, kornea jernih, KOA normal, iris kita positif, pupil bulat, refleks cahaya positif, lensa jernih pada kedua mata. Pada pemeriksaan funduskopi dapatkan fundus positif, papil narkus 2, batas tegas, CDR 0,3, makula refleks fovea positif, retina perifer, tampak mikroaneurisma, blood hemorrhage, hair eksudat positif, dan cotton wool spot positif. Diagnosisnya itu moderat non-proliferatif retinopati diabetik okulis dextra sinistra. Tata laksana kontrol gula darah, diet DM, vokal fotokoagulasi okulis dextra, injeksi avastin okulis sinistra, kemudian sendoliters 6x1 tetes okulis dextra maupun sinistra. Prognosis et vitam dubia et bonum, visam dubia et sonationam dubia et malam. Baik dok, izin membuka sesi diskusi. Tabe, kakak-kakak dan teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kasus sebelumnya. Tabe izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita dapatkan kasus ini di layanan primer, bagaimana kriteria rujukannya ini ke dokter spesialis mata? Tabe. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kriteria rujukan jika dapatkan pasien dengan retinopati diabetik, maka bila ditemukan adanya pendarahan vitreus atau pada pemeriksaan funduskopi tidak ditemukan refleks fundus atau refleks fundus nampak suram, maka segera dirujuk
dalam waktu 24 jam ke dokter spesialis mata. Terima kasih. Tabe dok, mungkin ada yang mau ditambahkan dari jawaban pemateri dok? Ya, nanti saya tambahi lengkap. Ada pertanyaan lagi? Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Teman-teman dan kakak-kakak dipersilahkan. Tabe, saya izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan. Yang ingin saya tanyakan itu apa saja komplikasi yang bisa terjadi dan bagaimana bentuk pencegahan terhadap komplikasi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Sudah menjawab. Jadi untuk komplikasi yang dapat timbul pada penyakit retinopati diabetes ini yaitu adanya perdarahan vitreus, rubiosis iridis, glaukoma, dan bisa sampai timbul kebutaan. Kemudian untuk pencegahan komplikasi dengan pengobatan dini yang lebih tepat atau sesuai bisa mencegah komplikasi dan dibutuhkan deteksi lebih dini dari retinopati diabetik karena retinopati diabetik itu biasanya timbul tanpa gejala. Kemudian dengan pemeriksaan fundus secara rutin pada penderita diabetes, kemudian dan kondisi yang sesuai jika dibutuhkan kita rujuk segera ke dokter spesialis mata untuk mencegah komplikasi dari retinopati diabetes. Baik, bagaimana kepada penanya? Ya, terima kasih. Tapi masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman dan kakak-kakak kepada pemateri, dipersilahkan. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Sepertinya sudah tidak ada, Tidak dok. ada. Ya, silakan coba tayangkan lagi untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Tayangkan lagi contoh kasusnya kan. Cara melihat. Kalian nanti di pelayanan primer, di puskesmas harus menguasai ya. Gimana menegakkan retinopati diabetik. Pertanyaan pertama tadi, kapan persiapan apa rujuknya? Nah, yang harus kalian perhatikan, semua pasien diabetes di puskesmas di pelayanan primer, kalian harus melakukan screening. Ya, itu intinya. Semua pasien diabetes yang bertahun-tahun yang dirawat di puskesmas, kalian harus melakukan screening. Gimana cara screeningnya? Pasien diabetes tiap tahun sekali atau 3 bulan atau 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan visus. Kalau visusnya turun, dikoreksi. Bisa tuh tadi caranya melihat Snellen card, terus dikoreksi ada minus, ada plus, ada silinder apa enggak. Nah, kalau enggak bisa dikoreksi, pasien diabetes, caranya gimana? Kalian menggunakan pinhole. Bisa dikoreksi apa enggak? Bisa tambah maju apa enggak? Tahu pinhole? Pemeriksaan pinhole itu kayak tadi yang saya jelaskan dipasang lensa occluder, tapi ada lubangnya melihat di lubang tutupnya itu. Berarti dia ada kelainan media refraksi, bukan kelainan refraksi. Kemungkinannya bisa katarak atau retinanya yang rusak. Tadi kan gitu toh. Penglihatan menurun pertahan, mata tenang, bisa kelainan refraksi, kataraknya atau retina atau vitreusnya. Nah, tinggal menyingkirkan 2 penyakit ini kalau pinhole nggak maju. Ya. Setelah itu, kalian melakukan pemeriksaan segmen anterior menentukan ini lensa katarak atau bukan. Ya. Kalau sudah bisa periksa katarak. Kalau lensanya jernih, nggak ada kataraknya, balian kamu ambil funduskopi.
Bisa fundoskopi belum? Nggak bisa. Pemeriksaan standar apa yang menggunakan selain fundoskopi untuk mengetahui kelainan retina? Apa? Di buku logbookmu itu ada. Gampang itu, nggak perlu alat-alat canggih. Di buku apa? Di buku ajarmu ada itu. Pembicara? Siapa tadi pembicara? Ratih ya? Ratri? Ya. Bisa udah baca? Apa pemeriksaan tambahan? Pernah dengar Amsler Grid? Nah, itu Amsler Grid dihadapkan dia tutup mata kanan sama satu dibandingkan dia ada bercak-bercak hitam enggak di kertasnya yang ada garis-garisnya. Garis-garisnya yang semula lurus jadi bengkok enggak dengan mata pemeriksa atau masa satunya sebelahnya. Nah, itu berarti kelainan retina. Baru kalian rujuk ke dokter mata. Ya. Untuk menentukan dia retinanya kelainan apa. Bisa retinopati diabetes, retinopati hipertensi, retinitis pigmentosa atau kelainan psikiatrik yang lain. Baru kalau ini dia ada belum tentu bisa juga ada hipertensi retinopati toh. Baru sudah ada kembali rujukan dari dokter mata, kalian harus mempersiapkan edukasi seperti pada kasus ini tadi. Dietnya, makanannya, olahraga, obatnya teratur. Jangan lupa diperiksa kolesterol, HDL, LDL, HbA1c. Itu diperiksa juga di puskesmas bisa. Nah, tiap 3 bulan sekali dikontrol kalau dia sudah non-proliferatif diabetes, sedang sampai berat. Kalau sudah PDR, proliferatif diabetes, sebulan sekali dirujuk. Tuh, itu prosedurnya. Terus slide berikutnya. Coba. Nah, ini kabur pelan-pelan toh. Tiba-tiba merasakan bangun tidur. Tiba-tiba berarti mendadak. Kalau tiba-tiba kabur, riwayat diabetes kemungkinannya apa? Kalau tadi retinopati diabetes kan perlahan-lahan, tambah lama tambah kabur, tidak merah. Kalau tiba-tiba mendadak, tidak ada mata merah, kemungkinannya apa? Oklusia arteri vena, dok. Nah, berarti salah satu komplikasi dari retinopati diabetes kalian pikirkan. Bisa itu, bisa ablasi retina, bisa glaukoma akut. Tadi kan Ratri sudah jawab itu. Rubus iridis itu menyebabkan glaukoma akut. Kemudian bisa ablasi retina, penyumbatan retina. Terjadi apa tadi? Barusan disebut trombosis arteriol. Nah, itu berarti sudah ada komplikasi misalnya. Nah, dibuktikan dengan pemeriksaan. Terus slide berikutnya. Nah, fotonya harus 3 komposisi ya, cara presentasi foto itu. Kedua matanya sendiri, kedua matanya seperti ini, kemudian satu mata lebih detail lagi. Sampai kelihatan pupilnya, mata kiri sendiri, mata kanan sendiri. Ya, ini foto yang kurang bagus. Seharusnya ada refleks pupilnya. Ada pupilnya kelihatan. Ini nggak tahu yang ngambil dari Koas Unhas atau Umi ini. Di BKMM. Kan nggak ada lagi sekarang, dulu ini. Terus slide berikutnya. Ya, riwayat, diabetes, kolesterol, hipertensi. Ya, lengkap toh. Harus kalian ada injeksi lantus. Ya, terus. Nah, udah normal, bagus. Terus slide berikutnya. Nah, ini yang salah ketik atau salah nyuntuh atau gimana itu? S+1 koreksinya ya. 2/70 artinya apa? Rabun jauh kan? Ya, 2/70 sepakat ya, itu rabun jauh. Seperti tadi yang kasus pertama kan 6/12. 6/20 itu sama itu. Terus yang kanan spheris plus, yang kiri silinder min. Sama-sama kabur, tadi kan saya bilang, sama-sama kabur, dia bisa koreksinya plus, bisa koreksinya minus. Betul kan?
Yang satu tapi spheris, yang satunya silinder. Kalau silinder itu diikuti aksis dengan 100 derajat. Berarti yang salah itu yang mata kanan. Itu silinder, bukan S. C seharusnya kayak yang kiri. Coba nanti dilihat lagi, Ratri. Ya, itu silinder plus 1, kiri silinder 0,75, aksesnya 120. Dikoreksi, tidak 6/6. Itu berarti ada kelainan refraksi. Bukan kelainan refraksi, tapi kelainan media refraksi. Itu ya. Ingat saya ya, rabun jauh itu bisa hipermetrop, bisa miopia. Kasus ini kan membuktikan. Ya, nggak ngarang-ngarang. Rabun jauh itu bisa hipermetrop, bisa miopia, bisa astigmat. Ini. Ya. Rabun jauh itu hipermetrop. Ya. Rambut dekat itu presbiop. Ya. Ya, terus slide berikutnya. Nah, ini contoh yang bagus ya, cara membuat status. 9 tentang palpebra. Tapi masih ada yang salah. Kurang 1. Apa? Palpebra yang harus diamati dan penting sebagai dokter puskesmas. Kurang ini. Apa? Kalau ada tanda-tanda infeksi, kalian harus tahu itu ada spasme. Ya, ingat blefarospasme. Berarti itu ada sesuatu peradangan di kornea. Tahu spasme melihatnya seperti apa? Itu wajib kalian tahu. Kalau kalian kemasukan debu waktu naik motor, tiba-tiba spasme berair. Itu rasanya gimana? Dia nggak bisa buka mata kan? Kemasukan debu pasir pada mata. Nah, itu spasme. Memicingkan mata, nggak bisa buka mata. Itu spasme. Ya, ini belum di sini. Penting ini. Nggak ada spasme ini. Berarti peradangannya nggak ada. Ya. Edema. Edema itu bisa urdiulum, bisa blebaritis. Hiperemi juga gitu. Massa itu ada tumor. Bisa urdiulum kalasion. Sikatrik. Ada bekas luka. Entropion masuk ke dalam. Entropion keluar. Ptosis. Apa bedanya dengan lagoptalmus? Apa bedanya ptosis sama lagoptalmus? Gimana? Apa bedanya ptosis dengan lagoptalmus? Ada yang bisa? Tadi dok, kalau ptosis dia kelopak mata atasnya jatuh ke bawah dok. Kalau lagoptalmus dia matanya tidak bisa tertutup rapat dok. Putus-putus di sini. Coba moderator bisa diulang nggak jawabannya? Putus-putus. Dari tadi putus-putus suaranya. Coba diulang lagi. Teman-teman yang lain belum mendengar juga. Coba diulang. Kalau ptosis. Ada dok. Kalau ptosis dia kelopak mata atas yang jatuh ke bawah dok. Kalau lagoptalmus dia kelopak matanya tidak bisa menutup rapat dok. Ya, bisa ya, ngerti semua ya. Dengar ya semuanya ya. Jadi kalau ptosis itu dia menutup. Kalau lagoptalmus nggak bisa menutup karena exotalmus. Kalau pseudoptosis. Pseudoptosis gimana? Cara membedakan dengan ptosis gimana? Kalau pseudoptosis itu orang sipit. Ptosis itu betul-betul dia nutup. Cara ngeceknya kembali lagi ke foto. Tadi saya bilang corneal reflex image tadi. Coba foto. Kalian ngeceknya pakai senter. Di tengahnya nanti ada bayangan senter. Dia lihat jauh, pasien disuruh melihat jauh. Terus kalau ada bayangan senter ini, kalau ini ada bayangan kamera ya nggak ada ya. Ada putih nanti di korneanya itu bayangan senter.
kalau kelihatan dia pseudoptosis, matanya menutup. Kan ada orang yang sipit toh. Ada bintang film namanya Herman Ngantuk itu sipit. Kayak saya ini sipit. Tapi kalau dia melihat bayangan, kita ngelihat ada bayangan senter di korneanya, kalau kita senter dahinya, dia masih bisa melihat. Nah, kalau ptosis itu tidak bisa, tidak ada bayangan senternya. Ya. Senter kita arahkan ke dahinya, dia nggak bisa. Nggak ada bayangan itu. Itu namanya ptosis. Kalau masih ada, itu mirip-mirip orang sipit, tapi bisa melihat masihan. Itu pseudoptosis. Ya, lanjut berikutnya. Nanti praktek di rumah sakit aja untuk mengetahui itu. Nah, ini juga udah lengkap konjungtivanya, ngerti semua ya, injeksi konjungtiva, injeksi siliar, jaringan fibrovaskuler. Ya, terus kornea, COA, iris, ya, terus. Nah, ini yang penting, ada yang kurang di sini. Kalau status di UMI itu ada istilahnya RAPD. RAPD tahu? Tambahan lagi di pupil itu, nomor 4 RAPD, Reflex Afferent Pupillary Defect. Ya. Nah, gimana meriksanya? Apa gunanya? Kalau refleks langsung tak langsung positif itu artinya apa? Apa? Berarti apa? Refleks langsung positif. Kanan positif, kiri positif. Artinya apa? Ya berarti normal. Ya. Kemudian RAPD. Sudah diajari nggak pemeriksaan RAPD? Untuk melihat apa? Belum. RAPD itu swinging test. Nanti dilihat di YouTube. Cari banyak itu swinging test ya. Untuk melihat dia kelainan di nervousnya. Di fiber layer-nya. Bisa positif pada retinopati diabetes ini. RAPD, makanya penting pemeriksaan RAPD. Terus Amsler grade. Ya, refleksnya itu nggak sempurna, nggak bagus. Dia disentri malah buka. Pada kanan kiri beda. Ya, RAPD. Berarti nervus optikusnya udah kena. Tuh. Kemudian lanjut tonometri. Itu tonometri pakai apa? Perlu diketahui kalau pakai tonometri SIOT, nggak ada yang hasilnya cuma satu angka. Itu ngarang-ngarang berarti. Kalau pakai tonometri SIOT, hasilnya itu 9, berapa, 11, berapa. Ini bukan pakai tonometri SIOT itu. Ya. Yang wajib kalian tahu kan harus pakai tonometri SIOT ya. Nanti dipraktekkan di rumah sakit. Terus slide berikutnya. Nah, ini kan ada foto. Yang kalian wajib tahu ada funduskopi. Nanti belajar ya. Jadi di retinopati diabetes itu ada penyumbatan dan kebocoran pembuluh darah kapiler. Penyumbatannya berupa bisa tertimbul mikroaneurisme. Kebocoran bisa blood hemorrhage. Penyumbatannya bisa heart exudate, bisa cotton ball spot. Itu aja, gambarnya putih. Ya, nanti aja kalau udah ngambil spesialis mata belajar ini. Terus slide berikutnya. Sama ya, akhirnya didiagnose, langsung diagnose moderate ya, karena ada blood dot itu. Moderate non proliferatif. Kalau sudah proliferatif berarti ada pembuluh darah baru, new vessel. Ya, terus slide berikutnya. Nah, tadi komplikasinya tadi apa tadi? Ada glaukoma, ada perdarahan. Di mana melihat kalau ada komplikasi yang tiba-tiba tadi, pemeriksaan apa yang diperlukan untuk melihat ablasi retina misalnya. Gimana meriksanya ablasi retina? Funduskopi, Dok. Apa? Funduskopi, Dok. Kamu nggak bisa atau funduskopi? Apalagi pemeriksaan sederhana sebelum funduskopi. Kan tiba-tiba tadi.
Amsler-Grid pasangannya kalian periksa konfrontasi tes. Amsler-Grid itu pasangan separuh kan kayak tirai Amsler-Grid. Konfrontasi tes. Nah, fundoskopi ngelihat papil aja nggak bisa. Mau lihat peningkatan ablasi retinanya lepas. Susah, itu 3 tahun belajarnya. Ya, cederanya gampang aja, Amsler-Grid, konfrontasi tes, tuh. Udah komplikasi nih, cepat-cepat dirujuk kalau itu. Nanti kan ada topik sendiri tuh ablasi retina. Nah, penata laksananya di puskesmas apa? Tadi ada pertanyaan tuh. Mengontrol gula darahnya, dietnya, olahraganya. Kalau di puskesmas itu ada program Prolanis. Terus kalian edukasi bahwa penyakit kalau retinanya yang rusak itu tidak akan kembali normal. Jadi harus rutin. Dokter mata itu tidak bisa yang kabur menjadi lebih terang lagi kalau sudah kena retinanya. Ya, jadi penata laksanaan untuk retinopati diabetes itu mempertahankan visus yang ada. Rehabilitasi visus yang ada. Ya, untuk melihat lagi lebih terang lagi belum jelas meskipun pakai injeksi avastasin maupun fotokoagulasi. Itu tujuannya untuk mempertahankan ya. Fotokoagulasi di laser ditembak dan avastasin itu anti VEGF ya supaya tidak terjadi neovaskularisasi. Tuh. Kemudian sinduliter. Kenapa dikasih sinduliter? Harus tahu. Kenapa kok 6 kali 1? Apa isinya sinduliter? Ada sodium klorida dan potasium klorida. Putus-putus lagi. Ada dok, sodium klorida dan potasium klorida dok. Ya, untuk apa? Untuk melumasi serta menunjukkan mata kering dok. Ya, ini salah satu air mata buatan. Ini salah satu air mata buatan. Jadi biasanya kalau orang yang sering timbul itu orang diabetes, air matanya juga terganggu. Permukaan okular surface-nya juga terganggu. Sehingga diberi seperti yang tadi dibilang, istilahnya pelumas. Ya. Ya, sudah ada pertanyaan lagi. Coba tadi slide yang status tadi aku belum lihat. Lensanya gimana itu? Ada nggak statusnya tadi? Lensanya jernih atau keruh tadi? Lensanya ini jernih ya. Soalnya tadi ada kabut-kabut itu biasanya keruh itu. Ya udah nggak apa-apa diperhatikan nanti. Sudah selesai berarti? Nggak ada lagi? Yang mau masuk? CBL dari saya. Saya nggak bawa materinya. Anu aja ya, muter YouTube saya aja ya, sambil saya jelaskan ya.